tuh? Annyeonghaseyo, Yorobun. Apa kabar rakyat-rakyatku semuanya? Mana suaranya? Silahkan dijawab. Nggak akan abang mulai kalau belum dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Abang lihat-lihat di sini banyak artis mau masuk STIS kayaknya ya. Tadi abang lihat ada Kendall Jenner. Luar biasa ya. Good. Bagus. Oke, kalau begitu, abang saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena tidak mungkin kalian tidak mengenali paduka raja kalian, ya, rakyat-rakyatku. Sekarang kita langsung masuk saja. Kita akan membahas tentang bab satu ini tentang persamaan kuadrat ya. Oke, kita akan siap menerobos TIS tahun ini. Oke, kita bahas saja dari nomor satu. Oke, ada beberapa hal yang menurut abang kalian perlu pahami dulu sebelum kita masuk ke soal, adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Apa itu bentuk umumnya? A, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau sudah begini, yang perlu kalian ingat lagi adalah misal akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini adalah X1 dan X1, X. Maka jumlah dari akar-akarnya berarti X1 tambah X2 itu min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu C per A. Lalu ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat kurang 4AC. Oke. B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Tuh. Ini rumus dasarnya lah ya. Kalau nggak tahu ini kita susah masuk ke depannya. Sama kalian perlu juga ingat rumus-rumus aljabar. Apa aja rumus-rumus aljabar? Coba diingat lagi ya. Yang pertama nih, em, X1 tambah X2, ini rumusnya apa? X1 tambah X2 kuadrat. X1, sorry, X1 tambah X2. Sorry, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2 kali X1 kali X2. Sedangkan X1 kurang X2 kuadrat, ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurang 2 X1 kali X2. Bedanya di sini aja, di sini tambah, di sini kurang. Kemudian apa lagi? X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Ini kan X1 tambah X2 kali X1 kurang X2. Apalagi? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2. Nah, untuk rumus ini tuh ada dua. Boleh pakai ini atau yang ini. Sebenarnya mirip ya. Kalau di dalamnya tambah, di luarnya kurang. Kalau di dalamnya kurang, di luarnya tambah. Ini itu pembentukan dari ini, Dek. Ketika kalian minta ini itu kan ini ya. Ini kan pindah kemari, makanya jadi kurang. Atau kalian minta yang ini kan pindah kemari, makanya jadi tambah. Makanya kalau di dalamnya kurang, di luarnya tambah. Inilah dia. Oke. Jadi yang ini yang perlu diingat, yang perlu dipahami, yang perlu dihafal. Ini. Oke. Kalau yang ini udah oke, kita bisa langsung masuk ke soalnya. Oh, sebelumnya juga abang mau kasih tahu. Ini kan ada yang namanya diskriminan ya. Nah,
Diskriminan itu untuk membuktikan bahwasannya persamaan kuadrat itu bisa terdefinisi atau tidak terdefinisi. Apa itu maksudnya? Ada akar-akarnya atau tidak ada gitu. Kalau misalnya diskriminan kurang dari 0, ini tidak terdefinisi. Artinya apa? Nggak punya akar-akar. Kalau dia nanti di dalam ini, di dalam apa namanya Cartesius, ketika kita gambarkan, dia itu tidak memotong X. Atau gini, atau gini, atau gini. Pokoknya dia tidak memotong X. Kalau dia memotong X di 2 titik, itu dia D lebih besar dari 0. Berarti ada 2 titik. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, berarti itu hanya 1 titik. Dari sinilah bisa kita tahu. Kalau dia seperti ini, dia sama dengan 0, itu gambarnya begini. Misalnya di sini Bang gambarkannya. Nih. Nah, kurvanya begini. Dia hanya memotong 1 titik. Sehingga ini X1 akan sama dengan X2. Kalau yang ini, X1 itu tidak sama dengan X2. Paham? Nah, kalau yang ini, X-nya nggak terdefinisi karena dia tidak memotong sumbu X. Bisa dipahami? Jelek kali ya tulisannya ya. Maaf ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke soal. Kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan. Soal nomor 1. Agar persamaan X kuadrat tambah M tambah 1X tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan nyata dan berbeda. Nilai M yang memenuhi adalah nilai M yang memenuhi. Jadi persamaannya adalah X kuadrat tambah M tambah 1 dari X tambah 4 sama dengan 0. Jadi A-nya mana, Bang? Koefisien si X kuadrat. Ini koefisiennya berapa? 1. Inilah si A. 3. B-nya apa? Koefisien si X pangkat 1. Maka inilah si B. Maka inilah si C. Jadi si C-nya itu yang nggak ada XX-nya. Itulah si C. Oke. Terus dia bilang mempunyai akar-akar persamaan nyata dan berbeda. Berarti kan terdefinisi. Dan berbeda. Kalau dia sama, itu kan sama dengan 0. Kalau berbeda, kan X1 tidak sama dengan X2 ya. Berarti berbeda ya. Berarti kita pakai ini. Diskriminan harus lebih dari 0. Diskriminan rumusnya apa tadi? B kuadrat kurang 4AC. Harus lebih dari 0. B kuadratnya mana? B kuadrat ini. Berarti M tambah 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya 4. Oke, harus lebih dari 0. Ini kalau dikuadratkan M kuadrat tambah 2M tambah 1 dikurang 16 harus lebih dari 0. Berarti M kuadrat tambah 2M kurang 15 lebih dari 0. Coba faktorkan. Berapa yang dikalikan hasilnya minus 15 dijumlahkan hasilnya 2. Yaitu M kurang 5. Sorry, M tambah 5, M kurang 3. Karena 5 kali min 3 min 15, 5 tambah min 3 plus 2. Berarti M-nya berapa? M sama dengan min 5 atau M sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, dia lebih dari min 5 kurang dari 3 atau kurang dari min 5 lebih dari 3, kan gitu ya. Berarti kalau ketemu kayak gini kita coba aja. Kalau dia masuk ke antaranya, kalau di antara itu kan bentuknya gini ya, bentuk
eh himpunannya itu gini. X, gini kalau di antara ya. Tapi kalau dia di luarnya, itu kan gini. X lebih kecil min 5 atau X lebih besar dari 3. Gini ya. Nah, cara menentukan pakai yang ini atau ini. Nah, ini kan di antara. Di antara min 5 sama 3 ada angka berapa yang mudah untuk dicoba? Coba aja. Berarti berapa? Min 5 sama 3 ada 0 ya. Jadi kita coba aja angka nolnya itu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Mana? Ini. 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0. Kurang 15, min 15. Apakah min 15 lebih dari 0? Kan salah. Harusnya lebih kecil. Kalau salah, berarti udah pasti yang ini. Selesai. Maka jawabannya adalah X kurang dari min 5. Oh sorry, X pula. M ya. M kurang dari min 5. Atau M lebih dari 3. Maka jawabannya adalah ayam. Selesai. Apa ini? Ada pertanyaan sampai sini? Jawabannya apa? Benar sekali Ayumi. Chelsea. Aman. Oke. Oke. Kalau begitu, Chelsea benar ya Bang baru baca tadi 0. Jadi kalau kalian udah dapat angka batasnya, kalian tinggal menentukan eh dia itu di antara atau keluarnya. Kalau di antara berarti di dalamnya atau di luarnya. Oke, cara menentukannya pilih aja salah satu angka di antaranya. Kalau benar berarti ya di antara. Tapi kalau salah berarti ya di luarnya gitu. Jadi cuma sekali tes aja gitu. Oke, kalau sudah aman kita lanjut ke nomor 2 ya. Samaan M kurang 1. M kurang 1 kali X kuadrat kurang 8X kurang 8M sama dengan 0. Mempunyai akar-akar real. Maka nilai M adalah syarat dari akar-akar real itu kan diskriminannya harus lebih dari 0. Tapi kalau dia bilang tidak ada berbedanya, misalnya gitu, kayak yang di soal nomor ini kan nggak ada dibilang harus berbeda. Berarti bisa sama ataupun berbeda. Yang penting mempunyai akar real. Berarti nanti hasilnya itu harusnya diskriminan lebih dari sama dengan 0. Kalau tadi ini kan karena ada kata harus berbeda, berarti kan nggak boleh sama kan? Makanya nggak abang bikin sama dengannya. Nggak abang bikin gini. Tapi kalau dia bilang berbeda, memiliki akar-akar real, nggak ada ditentukan yang harus sama atau berbeda, maka buat juga sama dengannya. Seperti ini. Gitu. Nah, kemudian, maka nilai M adalah, nah di sini sebenarnya ada kata kuncinya, deh. Kenapa begitu? Kita kan mau mencari nilai M-nya itu harusnya berapa. Nah, logikanya aja, kalian lihat di sini. Kalau si M-nya ini 1, kalau misalnya si M-nya ini 1, 1 kurang 1, 0. Kalau di sini jadinya 0x kuadrat, berarti kan jadinya 0x kuadrat kurang 8x kurang 8 kali 0 sama dengan 0. Ya kan? Berarti kan 0 nih. Ini 0. Berarti min 8x sama dengan 0. Berarti dia tidak memiliki akar-akar. Kalau syarat akar apa? Harus ada kuadratnya. Namanya juga akar-akar kebalikan dari kuadrat. Harus ada pangkat 2-nya. Sedangkan di persamaan ini, kalau M-nya itu sama dengan 1, dia tidak akan mempunyai akar-akar. Sehingga kita bisa langsung menyimpulkan bahwasannya si M-nya ini dilarang. Haram hukumnya bernilai 1. Langsung lihat opsi. Kalau kita lihat opsi, yang opsi A, si satunya terikut enggak? Tidak. Oh iya, ini Ayumi langsung jawab D. Benar. Jadi kita langsung cek opsi. Kalau si B itu satunya terikut. Si C juga satunya terikut. Si E satunya terikut. Bang, kemudian gimana cara membedakan si A atau si D? Gitu ya. Cara membedakan si A atau si D. Nah, kalau mau memastikan antara si A sama si D, ini mau tidak mau kita harus mencari diskriminannya.
Caranya gimana? Masukkan aja ke rumus diskriminan. Apa rumus diskriminan? Kalau diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. Diskriminan tadi B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat berarti B-nya min 8. Min 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya M kurang 1, C-nya min 8M. Berarti di sini 64 dikurang. Min 4 kali min 8 itu kan plus 32 ya. Kali M kurang 1. Berarti di sini 64 plus 32M kali M. 32M kuadrat. 32M kurang 1. 32M kali min 1. Min 32M. Sehingga hasilnya apa? 32M kuadrat dikurang 32M tambah 64 harus lebih dari sama dengan 0. Kalau semuanya abang bagi dengan 32, hasilnya apa? M kuadrat kurang M tambah 2 harus lebih dari sama dengan 0. Ayo kita pastikan. Apakah pakai yang A atau yang D? Kalau yang A, di sini abang masukkan si misalnya min 2. Berarti dia M di antara min 2 dengan min 1. Kalau 0, 0 kurang 0, 2. 2 lebih dari 0, benar. Kalau yang D juga benar. Tapi kenapa hasilnya kita lebih memilih D daripada yang A? Coba kita lihat. Mana dia yang lebih luas memberikan himpunan jawabannya. Contoh kalau abang bikin di sini misalnya 10 deh. 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 kurang 10 90. 90 tambah 2 92. 92 juga benar kan? Benar kan lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita pilih A itu kan sempit itu ininya, himpunannya. Hanya dari min 2 kemudian min 1. Udah, itu aja. 0 tuh nggak termasuk. Sementara tadi 0 harusnya benar gitu kan. Kemudian 10 bilangan-bilangan positif pun itu juga termasuk benar gitu. Sedangkan yang si A ini nggak ada menyertakan bilangan positif. Hanya bilangan negatif itu pun min 2 dengan min 1. Even bahwasannya kalaupun misalnya di sini kita pakainya min 10 kuadrat 100 kurang min 10, jadi 110 tambah 2 112, itu masih benar gitu loh. Makanya kita lebih memilih yang D daripada yang A. Maka jawabannya adalah D. M kurang dari sama dengan min 1 atau M lebih dari sama dengan 2. Intinya, yang paling masuk ke dalam himpunan mereka adalah si angka 1. Bukan angka min 1 ya. Si angka 1 itu nggak boleh. Kalau dia ada angka satunya berarti dia tidak mempunyai akar-akar. Gitu. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 3. Ayumi, DK. Benar ya, Ayumi. Oke, nomor 3. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah A kurang 1X kurang 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika jumlah kuadrat kedua akar-akarnya sama dengan 5 dan A bilangan prima, maka nilai A adalah berapa? Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah A kurang 1X kurang 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika jumlah kuadrat, jumlah dari kuadratnya, berarti kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan 5 dan A merupakan bilangan prima. Maka nilai A adalah. Nah, pertama kita tentukan dulu. Sebentar, sebelum abang tuliskan ini. X1, sorry. X1 tambah X2 itu kan min B per A. Min B-nya mana ini? Berarti min dari A kurang 1 per A-nya kan ini 1. Berarti berapa? Min A tambah 1. Ya kan? Kemudian X1 kali X2 itu C per A. Nih.
C-nya berapa? Min 2. A-nya berapa? 1. Berarti min 2. Paham ya? Ingat, ini si B, ini si C, ini si A. Ingat ya, nggak ikut X-nya. Hanya koefisiennya aja. Kemudian, dia tadi ngasih tahu bahwasannya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan 5. Yaitu jumlah-jumlah kuadratnya kan. Kemudian, kita ini jabarkan dengan rumus aljabar dengan apa yang diketahui. Yang diketahui kan X1 tambah X2. Sehingga ini gimana caranya kita membentuk X1 tambah X2-nya ada supaya ini bisa kepake. Paham ya? Kalau ini rumus aljabarnya apa? X1 tambah X2 kuadrat. Kalau di dalamnya tambah, di luarnya kurang. X1 tambah X2 min A tambah 1. Atau kalau abang susun kan 1 dikurang A kuadrat. Kurang 2. X1 kali X2 minus 2. Oke? Sehingga kalau ini dijabarkan, ini kan jadinya 1 kurang A. Oke. 1 kurang A kuadrat tambah 4. Benar ya? Min 2 kali min 2 sama dengan 5. Sehingga 1 kurang A kuadrat 1 kurang A kuadrat sama dengan 5 kurang 4. Atau 1 aja Bang langsung ya. Karena 4-nya pindah kan jadi kurang 1. Sehingga 1 dikurang A sama dengan, kan kalau sama-sama abang akarkan, ini hilang kuadratnya, ini akar 1 tetap 1. Sehingga kalau abang pindahkan, 1, oh ada 2 ya. Ada 1 dan min 1. Abang tulis di sini aja. Kalau dia 1 kurang A kuadrat sama dengan 1, ini kan bisa begini. 1 kurang A sama dengan 1, atau 1 kurang A sama dengan min 1. Karena kalau diakarkan kan ini bisa 1 atau minus 1 gitu. Sehingga di sini antara 2, 1 dikurang 1 sama dengan A, berarti 0, atau 1 tambah 1 sama dengan A. Berarti 2 sama dengan A. Oke? Nah, yang mana yang dipakai? Si nolnya atau si 2-nya? Kan dia bilang A itu bilangan prima. Maka yang kita pakai yang ini. Karena 2 itu bilangan prima. Maka jawabannya adalah si A. Ada pertanyaan? Ingat ya, akar dari 1 itu plus minus 1. Bukan hanya 1 saja. Tapi plus dan minus 1. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 5X tambah K tambah 3 sama dengan 0. Kemudian diketahui A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan 35. Kita jabarkan dulu. Pertama, tadi katanya A tambah B akar-akarnya. Berarti kalau A tambah B, ini kan min B per A. Berarti min 5 per 1. Berarti 5. A kali B. C per A. Berarti K tambah 1. K tambah 3 per 1. Berarti K tambah 3 aja. Kemudian diketahui bahwasannya A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan 35. Ini kan bentuk aljabar juga ya. Dari A tambah B dikali A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB. Ini bentuk aljabar dari si A kubik tambah B kubik. Ini sama dengan 35. Oke. A tambah B berapa? 5 kali
A kuadrat tambah B kuadrat kan belum bisa kita masukkan. Karena A kuadrat tambah B kuadrat itu kan berbeda dengan A tambah B kuadrat. Beda ya. A B ini K tambah 3, tapi abang bikin AB aja dulu ya. Nah, di sini 35 bagi 5 itu sisa 7. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB itu sama dengan 7. Kalau ini abang jabarkan lagi, A kuadrat tambah B kuadrat, ini kan rumusnya begini tadi. A tambah B kuadrat kurang 2A AB. Baru dikurangi sama si AB sama dengan 7. Berarti A tambah B kuadrat kurang 2AB min 2AB dikurang 1AB. Ini kan jadinya adalah 3AB min 3AB. Nah, baru bisa kita masukkan. A tambah B berapa? 5 kuadrat kurang 3 kali. AB-nya berapa? K tambah 3. Oke, 5 kuadrat 25 kurang 3 dikali K tambah 3 sama dengan 7. Pindahkan 25 dikurang 7 sama dengan 3 dikali K tambah 3. Berarti berapa? 25 kurang 7. 18 ya? 18 kan? Iya, 18. 18 sama dengan 3 dikali K tambah 3. Matikan, sisa 6. 6 sama dengan K tambah 3. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan K. Maka 3 sama dengan K. Maka K-nya adalah 3, dodol. Ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan adik-adik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 5. Aman banget. Oke, mantap. Nomor 5. Jika 1/A tambah A kuadrat sama dengan 100, maka nilai dari 1/A tambah A kuadrat tambah 1/A kurang A kuadrat berapa? Ini udah jelas 100, ya kan? Berarti 100 ditambah. Nah, ini gimana caranya? Ini kita jabarkan dulu. Ini kan jadinya 1/A kuadrat. Ini X, ini Y. Berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY. Berarti tambah A kuadrat dikurang 2 kali 1/A dikali A. Paham ya? Ini itu kan X kurang Y kuadrat, itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2 kali X kali Y. Oke, ini kan mati. Berarti 2 kali 1, 2. Yang ini 100 tambah. Ini kan bisa dijabarkan lagi. Jadi apa? Karena kita yang diketahui hanya 1/A tambah A, gimana caranya supaya ini tuh menjadi 1/A tambah A? Gimana? Masukkan ke rumus aljabar. 1/A tambah A kuadrat dikurang 2 dikali 1/A dikali A. Kan kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu X tambah Y dalam kurung kuadrat dikurang 2 dikali X kali Y. Jangan lupa ini tadi ada 2. 2 kali 1. Mati kan ini? Mati ya? Tinggal 2. Berarti sini 100 tambah 1/A tambah A kuadrat berapa? 100. Kurang. Min 2, min 2, min 4. 200 kurang 4, 196. Selesai. Maka jawabannya apa itu? C. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau ada, silakan. Boleh on mic, boleh juga dari ini. Dari apa ini? Kolom chat, asal jangan dari video call ya. Oke. 5C, benar ya. Ayumi, mantap. Kemudian selanjutnya nomor 6. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Jumlah dua bilangan real adalah 4. Berarti
Dan selisih kuadrat dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kedua bilangan tersebut adalah, berarti kan gini, A tambah B sama dengan 4. Kemudian selisih kuadrat, berarti A kuadrat kurang B kuadrat ini sama dengan 12. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kedua bilangan tersebut adalah, oke. Jadi gini, tadi kan ingat ya, kalau kalian ketemu eh, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Si min B per A ini kan si X1 tambah X2 gitu ya. Si C-nya ini, C per A itu kan X1 dikali X2 kan gini ya. Nah, di sini kita X1 tambah X2-nya udah ada 4. Berarti nanti nilai ini dibagi ini itu harus 4. Tinggal kita mencari nilai dari X1 dikali X2-nya. Gimana cara nyarinya? Ya, Bang hapus dulu. Kita kan tujuannya adalah mencari X1 dikali X2. Coba lihat. A kuadrat kurang B kuadrat ini kan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Betul ya? A tambah B berapa? 4. Matikan. Sisa 3. Kalau A kurang B sama dengan 3, lalu A tambah B-nya sama dengan 4, kalau abang eliminasi si B-nya, ini kan jadi tambah. 2A mati tuh 7. Berarti A-nya berapa? 7/2. Oke. Kemudian yang mau kita cari lagi si B-nya tinggal ya. Kalau A tambah B sama dengan 4, berarti 7/2 tambah B sama dengan 4. Sehingga B sama dengan 4 itu kan 8/2. Kurang 7/2 sama dengan 1/2. Oke, udah cocok ya. A-nya 7/2 nih. A-nya 7/2, B-nya 1/2. Sekarang kita tinggal menentukan kalau A tambah B-nya tadi sama dengan 4, berarti A kali B-nya berapa? 7/2 dikali 1/2 sama dengan 7/4. Nah, tadi kan bentuknya begini. AX kuadrat tambah BX tambah C harus sama dengan 0 gitu ya. Si B ini, B per A, ini harus min B per A ya, sorry. Min B per A ini harus senilai dengan si 4. Sedangkan si C per A ini harus senilai dengan 7/4. Mana yang benar? Kita cek aja di opsi. Coba, mana yang jawaban benar? Oh, udah ada yang menjawab. Delvira siapa? Karnain. Oke, mantap. Dodol. Chelsea juga benar, Dodol. Benar. Coba lihat. Min 16 dibagi 4. Min B. Berarti min 16. Positif 16 dibagi 4. Itu, abang tuliskan aja ya, biar nggak bingung. Dodol. 4x kuadrat kurang 16x tambah 7 sama dengan 0. Benar. Kenapa abang suruh langsung try and error? Langsung lihat opsi? Karena lebih gampang dilihat. Min B. Min dari min 16/4. Kan jadi positif ya. 16 bagi 4, 4. Benar kan? C per A-nya 7 bagi 4. 7/4. Benar kan? Udah. Maka jawabannya adalah dodol. Iya, benar ya. Maka jawabannya adalah dodol. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 7.
Aman ya? Akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah PX sama dengan 0 adalah A dan B. Jika A kuadrat tambah B, A kuadrat kali B tambah AB kuadrat sama dengan 6, dan A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 sama dengan 3/2, maka A kuadrat kurang B kuadrat adalah berapa? A kuadrat yang diminta nih, ini kan bentukan dari A tambah B dikali A kurang B. Artinya, kita harus mencari tahu berapa nilai dari A tambah B dan berapa nilai dari A kurang B. Kalau dari soal, dia bilang kan persamaannya adalah X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Akar-akarnya kan si A dan B. Berarti A tambah B ini adalah min P per 1, ya kan? Min P per 1. Min B per A. Berarti min P, karena A-nya 1. Kemudian A kali B itu Q per 1. Berarti Q aja. Sejauh ini paham ya? Kemudian dia bilang kalau A kuadrat, A kuadrat B tambah AB kuadrat ini sama dengan 6. Kalau abang jabarkan, ini kan A kuadrat B itu kan jadinya A kali B dikali A, boleh ya? A-nya 2 kali, B-nya 1 kali. Di sini A kali B boleh ya? Kalau abang keluarkan si AB-nya ini, jadinya apa? AB dikali A tambah B sama dengan 6. Gitu. Kemudian B itu min B per A, berarti min P per 1, tetap min P. A kali B itu C per A, berarti Q per 1, tetap si Q. Sehingga kalau kemudian dibilang tadi, A kuadrat B tambah AB kuadrat, ini sama dengan 6. Kalau AB-nya abang keluarkan tadi kan jadi gini, AB dikali A tambah B sama dengan 6. Itu ya. Kemudian apa lagi yang dikasih tahu? Tunggu abang cek. Oke. AB-nya A tambah B itu kan min P. A kali B itu Q. Berarti kan Q dikali min P ini sama dengan 6. Ya kan? A tambah A kali B Q. A tambah B min P. Ini ya. Berarti min Q kali P ini sama dengan 6. Ya kan? Oke. Berarti selanjutnya kita cek lagi, ada lagi yang bisa kita lihat. Oh, dibilangnya A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 itu sama dengan 3/2. Kalau A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 sama dengan 3/2, berarti kan 1/A tambah 1/B itu sama dengan 3/2. Ini kan kalau kita samakan penyebut, ini A kali B, di sini B, di sini A. Sama dengan 3/2. Sehingga B tambah A tadi kan sama dengan A tambah B ya, berarti min P. A kali B itu Q. Sama dengan 3/2. Berarti min P itu sama dengan 3/2 Q. Oke, kalau kita substitusikan kemari, jadinya bagaimana? Ya, yang ini agak panjang memang jalannya. Tadi katanya min Q kali P ini sama dengan 6. Sedangkan min P itu sama dengan 3/2 Q. Kalau abang substitusikan kemari, berarti kan jadinya min P ini sama dengan 6/Q. Benar ya? Kalau abang pindahkan Q-nya ke kanan. Jadi ketika abang substitusikan kemari, min P itu 6/Q. 6/Q sama dengan 3/2 kali Q. Beda Q-nya. Oke, kali silang. 6 kali 2, 12.
3Q kali Q. 3Q kuadrat. Berarti di sini 4. Berarti Q sama dengan 2. Oke. Kita dapat Q-nya 2. Berarti di sini sama dengan 2. Terus min P-nya berapa? Oh, kita tinggal nyari P-nya aja ya. P-nya itu berarti kan A tambah B ya. Mana tadi ya? Oh, di sini aja. Kalau min P sama dengan 6 per Q, berarti min P sama dengan 6 per 2. Berarti min P dengan 3. Berarti P-nya, kalau min P sama dengan 3, berarti P sama dengan min 3. Itu ya. Kemudian dia minta, apa tadi dimintanya? Nomor berapa tadi kita kata? Oh, nomor 7 ya. Iya. Maka A kuadrat kurang B kuadrat adalah berapa? Di sini. A tambah B tadi kan min P. Min P-nya berapa? Oh, min P langsung aja 3 gitu ya. Berarti ini nggak perlu kita cari. Kemudian A kali B itu 2. Sementara yang diminta tadi adalah A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B-nya kita udah dapat nih. Tapi yang belum kita dapat itu adalah A B. Gimana caranya kita mencari A dikurang B? Oke, bisa pakai rumus aljabar tadi. Kalau misalnya A tambah B sama dengan 3, kalau abang kuadratkan dua-duanya, berarti jadi berapa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, sorry, belum selesai. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB sama dengan 9. Ini supaya menjadi kurang, kan tadi rumusnya kan. A kurang B kuadrat dikurang, sorry, jadi ditambah ya, kalau di dalamnya dalam kurung, di dalam kurung kurang, di luar dalam kurung tambah 2AB, tambah lagi 2AB, sama dengan 9. Berarti A kurang B kuadrat tambah 4AB sama dengan 9. A kurang B kuadrat tambah 4. AB tadi berapa? 2. Berarti A kurang B kuadrat, ini sama dengan 9 kurang 8, 1. Berarti A kurang B-nya berapa? 1. Dapatlah kita. Yang diminta apa? Sorry. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. A tambah B-nya, ini dia tadi ya, 3. A kurang B-nya 1. Berarti 3 kali 1, 3. Maka jawabannya adalah bola. Untuk nomor 7. Ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Untuk yang nomor 7 ini. Ini memang agak berbelit ya jalannya. Semoga paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanya. Ayumi jawab B, Omi B. Oke, mantap. Udah pada paham ya? Good. Oke, selanjutnya nomor 8. Oke, selanjutnya kita nomor 8. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Dari 1/4 X kuadrat tambah BX tambah A sama dengan 0. Maka nilai A tambah B adalah berapa? Pertama, X1 tambah X2-nya berapa nih? X1 tambah X2 berarti min B per A. Min B per A-nya 1/4. Berarti min 4B. Gitu ya. Oke, kemudian X1 kali X2. C per A. Berarti A per 1/4. Berarti 4A. Gitu ya. Kemudian, kan dia bilang, jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat.
2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Artinya apa? X1 harus sama dengan X2. Paham kan? Syarat tadi dia memiliki satu, kalau dia satu akar persamaan kuadratnya satu, X-nya itu satu, dia kan diskriminan harus sama dengan 0. Apa rumus diskriminan? B kuadrat kurang 4AC harus sama dengan 0. B kuadrat berarti B kuadrat kurang 4 kali A-nya seperempat, C-nya A harus sama dengan 0. Kita lihat. B-nya tadi kita belum dapat ya. B kuadrat. B kuadrat. Si B-nya ya. Min 4B. Oke. Oke. Wait, kayaknya abang ada yang terlewat. 4A. Ah, Oke, kita lanjut dulu. Di sini B kuadrat kurang 4 kali seperempat habis, sisa A sama dengan 0. Kemudian, di sini tadi min 4B X1. Oh, ini yang abang lewatkan tadi. X1 kan sama dengan X2. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kalau X1 sama dengan X2, gimana abang lewatkan ini ya? Min 4AB 4A, sorry. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Oh iya, itu dia abang lewatkan. 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat. Berarti X1 sama dengan X2 itu sama dengan 2. Itu dia abang lewatkan. Sehingga X1 tambah X2 itu kan 2 ditambah 2. Sama dengan 4. Berarti 4A ini juga X1 kali X2. 2 dikali 2. 4. Ini min. Oke. Nah, kalau begitu di sini, kalau min 4B sama dengan 4, berarti B-nya berapa? 4 per min 4. Min 1. Berarti di sini berapa? A-nya 4 per 4 sama dengan 1. Berarti ini sebenarnya nggak perlu. Sorry, yang ini. Nggak perlu pakai diskriminan. Situ abang kelewatannya tadi ya. Sorry, nggak fokus. Berarti yang diminta tadi kan apa tadi? A tambah B. A tambah B. Kalau A-nya 1, B-nya min 1, berarti 0. Maka jawabannya adalah C. Oh iya, benar. Yumi jawab C, benar ya? Sorry ya, nggak fokus tadi. Nggak kebaca lah si duanya ini tadi. Padahal tadi udah bang sebutkan. Oke, ada pertanyaan? Jadi nomor 9 tadi nggak perlu pakai rumus diskriminan pun sudah terjawab ya. Yang penting tadi ingat katanya 2 itu adalah satu-satunya akar-akarnya. Berarti si X1 itu akan sama dengan si X2. Kalau X1-nya 2 berarti X2-nya juga 2. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 9. Akar persamaan 2X kuadrat tambah 6X sama dengan 1 adalah P dan Q. Kalau dia bilang 2X kuadrat tambah 6X sama dengan 1, ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi sama dengan 0. Sehingga supaya ini 0, kita pindahkan isi 1 ini ke ruas kiri. Berarti kan 2X kuadrat tambah 6X dikurang 1 sama dengan 0. Gini ya. Kemudian berarti kalau akar-akarnya itu P dan Q, berapa nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat? Berarti kan P tambah Q itu kan min B per A. Berarti min 6 per 2. Berarti min 3. Kalau P kali Q itu C per A. Berarti min 1 per 2. Berarti min setengah. Nah, yang dia minta adalah
nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Coba, sebelum kita lanjutkan, ini kan gampang ya. Ini dasar. Coba dijawab. Udah ada dua yang jawab. Ayumi dan Aurel. Yang lain gimana? Sekalian, kira-kira pakai rumus aljabar yang mana supaya kita bisa mendapatkan P kuadrat tambah Q kuadratnya? Pakai rumus aljabar yang mana? Omi juga jawab E. Yuk, yang lain. Ada yang tahu nggak? Kira-kira dari sini, kita yang diminta ini ya. Tapi yang diketahui itu hanya P tambah Q dengan P kali Q. Gimana caranya? Pakai rumus aljabar yang mana? Coba ketikkan. Tadi abang udah kasih tahu kan rumus-rumusnya. P tambah Q. Iya benar Omi. P tambah Q kuadrat kurang 2PQ. Benar juga Chelsea. Bener, mantap. Good, keren. Udah pada siap menerjang stis ini sepertinya. Berarti P tambah Q kuadrat kurang 2PQ. P tambah Q-nya berapa? Min 3 kuadrat kurang 2. PQ-nya berapa? Min setengah. Matikan duanya. Min kali min positif. Min 3 kuadrat 9. Min kali min positif 1. 10. Maka jawabannya adalah entok. Pinter kali memang udahan ya. Nggak sia-sia. Hari-hari belajar. Mantap. Kalau begitu, kita lanjutkan ke nomor 10. Tidak ada pertanyaan ya sampai sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 10. Persamaan dari persamaan kuadrat 2M kurang 4 X kuadrat tambah 5X tambah 2 ini sama dengan 0. Mempunyai akar-akar real berkebalikan. Maksudnya, kalau akar-akar real berkebalikan, kalau salah satu akarnya disebut dengan X1, ya, maka si X2-nya itu adalah seper dari X1 gitu. Paham ya? X1 sama dengan seper X2. Inilah yang disebut berkebalikan. Paham ya? Nah, jadi kalau abang kali silang, ini kan jadinya X1 kali X2, ini sama dengan 1. Paham? Kemudian, berapakah nilai M? Kan masuklah kita ke rumus tadi. X1 tambah X2 itu min B per A. Berarti 5 per 2M kurang 4. Oke. Kemudian, kalau X1 kali X2 itu C per A. Kayaknya dari C per A kayaknya pun kita udah terpenuhi sini. Kalau C per A, sorry ya. C per A aja biar gampang. X1 kali X2 ini kan C per A ya. Berarti 2 per. Ini C-nya. A-nya ini. 2M kurang 4. X1 kali X2 ini kan 1 ya. Berarti 1 sama dengan 2 per 2M kurang 4. Kalau kita kali silang berarti 2M kurang 4 sama dengan 2. Sehingga M-nya berapa? 63. Maka jawabannya adalah dodol. Kalau masih bingung, ini abang buat gini. 2M sama dengan, ini kan min 4-nya pindah ke kanan jadi 6. Berarti M-nya berapa? 6 bagi 2, 3. Dodol. Ada pertanyaan? Iya, Ayumi dan Delphi. Mantap. Masuk ke nomor 11. Kita ada 19 soal ya. Semoga aja terkejar. Kalau nggak terkejar nanti abang kasih kuncinya aja. Nomor 11. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2 adalah. Pertama kita cari dulu. X1 tambah x2-nya berapa? Min 5 per 2. Berarti positif 5 per 2. X1 kali x2 min 3 per 2. Yang diminta adalah akar-akar, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah
Kita anggap kalau misalnya akar satu, akar pertamanya itu M. Berarti si M-nya itu X1 tambah 2, si N, M2-nya aja lah Bang bikin ya. M1, enggak usah, N aja. Berenak dan nggak bingung. Ini X2 tambah 2. Nah, kalau rumus akar-akar baru itu seperti ini. Rumus akar, sorry, rumus persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat kurang M tambah N kali X tambah M kali N sama dengan 0. Ini nggak jauh-jauh dari tadi ya. B min B per A, min B per A itu kan M tambah N. Benar ya? Atau X1 tambah X2. C per A itu kan X1 dikali X2 gitu. Paham ya? Dia akan minta kita harus cari dulu M tambah N-nya berapa dan M kali N-nya berapa. Kalau begitu M tambah N dulu. M tambah N berarti kan X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2. Benar ya? Ini kan jadinya, ingat ya, ini ditambah, sorry. Ini ditambah, bukan dikali. Jadi jangan ini kali ini, baru ini kali ini, nggak usah. Ini kan hanya tambah, berarti tinggal X1 tambah X2 ditambah 2 tambah 2, 4. Udah. X1 tambah X2-nya berapa? 5 per 2. 5 per 2 tambah 4 berapa? 5 per 2 tambah 8 per 2. 13 per 2. Selesai. Kemudian, kita mau cari lagi M kali N-nya berapa? M kali N berarti X1 tambah 2 baru kali X1, X2 tambah 2. Sehingga ini baru dikalikan X1 kali X2, X1 kali X2, X1 kali 2, 2X1, 2 kali X2, 2X2, 2 kali 2, 4. Sehingga di sini jadinya X1 kali X2. Ini kan 2-nya boleh dikeluarkan ya. Tambah 2 dikali X1 tambah X2 tambah 4. X1, X2 tadi min 3 per 2. X1 tambah X2 itu 5 per 2. Tambah 4. Matikan. 5 tambah 4, 9. 9. Berarti kan min, berarti min 3 per 2 tambah 5 tambah 4 kan 9 tuh. 9 itu kan 18 per 2. Min 3 tambah 18, 15 ya. Berarti 15 per 2. Udah. Kalau kayak gini, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya tadi. Yang ini kan rumusnya. Sorry, kok biru? X kuadrat kurang M tambah N-nya tadi berapa? 13 per 2. 13 per 2 X. M kali N-nya adalah 15 per 2. Abang tuliskan lagi rumusnya ya, biar nggak bingung nanti kalau mau dibahas-bahas. X kuadrat kurang M tambah NX tambah M kali N sama dengan 0. Udah, kita kalikan aja 2. Semuanya, sisi kiri dan sisi kanan. 2x kuadrat kurang 13x tambah 15 sama dengan 0 kali 2, 0. Maka jawabannya adalah dodol. 2x kuadrat kurang 13x tambah 15. Iya, benar sekali. Rasya ganteng. Oke, benar ya. Benar Rasya. Kali ini kamu saya maafkan karena saya adalah raja yang bijaksana. Jadi nggak apa-apa untuk rakyat-rakyatku. Bagus. Selanjutnya nomor 12. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke nomor 12. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan x kuadrat kurang 3x tambah n sama dengan 0, sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaannya. Jadi kan dia bilang gini. Gini. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan dari ini, kalau jumlah kuadrat itu berarti apa? Untuk yang ini jumlah kuadratnya berarti kita anggaplah akar-akarnya ini P dan Q. Berarti kan P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan yang satu lagi ada si X kuadrat kurang tambah X kurang N sama dengan 0. Kita anggap akar-akarnya itu adalah si R dan S. Dan dia bilang sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan dari ini. Kalau pangkat 3 berarti kan kalau kita anggap tadi R dan S berarti sini R pangkat 3 tambah S pangkat 3. Artinya P kuadrat tambah Q kuadrat ini sama dengan R pangkat 3 tambah S pangkat 3. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan. Kalau dia bilang di sini, kita buat dulu rumusnya ya. Ini kan jadi P tambah Q kuadrat kurang 2PQ sama dengan. Ini rumusnya apa? Tadi ada ya, kita pakai ya. Itu R tambah S dikali R kuadrat tambah S kuadrat tambah RS. Ini ya. R kuadrat, R tambah S dalam kurung R kuadrat tambah S kuadrat kurang RS. Salah bang, kurang RS. Berarti di sini P tambah Q kuadrat kurang 2PQ sama dengan R tambah S dikali. Ini kan kalau kita jabarkan lagi, biar ada yang bisa diambil dari sini, itu kan hanya R tambah S, bukan R kuadrat tambah S kuadrat. Berarti ini jadinya R tambah S kuadrat kurang 2RS. Rumus aljabar ya, dari sini. Baru dikurangi RS. Berarti P tambah Q kuadrat kurang 2PQ sama dengan R tambah S dikali R tambah S kuadrat dikurang 3RS. Oke, kita cari nih. Ini P tambah Q kuadrat, sorry. Biar enak, tengok. Oke, nah yang diminta apa? P tambah Q, kan dari sini ya. P tambah Q itu kan min B per A, berarti min 3, berarti positif 3 per 1, 3. Wah, kuadrat, kurang. 2 kali PQ, PQ C per A, berarti N per 1, berarti N. Sama dengan R tambah S, berarti kita pakai gini. R tambah S itu kan berarti B min B per A, berarti min 1 per 1, min 1. R tambah S tadi min 1 ya, min 1 kuadrat kurang 3 kali RS-nya berapa? Min N per 1, berarti min N. Oke, berapa lah ini? 9. Duh, kenapa ya spidolnya ini tidak mengenakkan? Sebentar. 9 kurang 2N sama dengan min 1 kali 1 kurang. Min 3 dikali min N kan plus N. Ya kan? Min 1 kuadrat kan jadi positif 1. Baru 9 dikurang N kurang 2N sama dengan min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali N min N. Kalau abang pindahkan 9. Ini kan pindah ke kiri kan jadi tambah. Min N, ini kan pindah, ini kan kurang 2N. Berarti jadi tambah 2N. 9 tambah 1, 10. Min N tambah 2N itu N. Berarti N-nya sama dengan 10. 10. Betul ke 10 atau min 10? Kurang 3RS. Iya, min 10 ya. Min 10, tuh. Apakah abang salah perhitungan? Soalnya kalau nggak salah abang semalam ngerjain dapatnya min 10. Ini kenapa tiba-tiba jadi 10 ya?
Oh iya, di sini kan min 3 kali min N itu kan positif 3N. Di sini abang salahnya. Itu ya. Tapi di sini min 3N. Min 3N tambah 2N itu min N. Sehingga min N. Oke, berarti N-nya sama dengan min 10. Sehingga jawabannya adalah N top. Di situ ternyata salahnya. Oke, yang persamaan 2. Iya, di sini tadi salahnya Bang ya. Sini, min 3 kali min N malah N aja Bang tulis. Harusnya kan positif 3N, bukan hanya N aja. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, kita foto dulu sebelum lanjut ke nomor 13. Oh, ada pertanyaan. Kak, itu N-nya bukannya N aja ya, Kak? Bukan 0. Yang persamaan 2. Bentar ya. Abang cek. Yang mana ini, Dek? Persamaan 2. Boleh on mic nggak? Yang mana? Hah? Udah, Kak, yang tadi. Oh, gitu. Iya, Abang yang salah tadi. Oke. Oke. Jika salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang KX tambah sepertiga K tambah satu sama dengan nol adalah 2 kali akar lainnya, maka nilai K adalah... Tumben keputusan Raja salah bang. Maaf ya, namanya Raja juga manusia, punya rasa punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, nggak usah jelek. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, aku salah. X kuadrat kurang KX tambah sepertiga K tambah satu. Pertanyaan abang, A-nya kan 1, B-nya kan min K, C-nya berapa? Coba jawab. C-nya berapa? Ayo. Dalam persamaan ini kan sama dengan oleh. A-nya 1, B-nya min K, C-nya berapa? Ayo, mana. Mana di mana anak kambing saya? Cepet dong. Mana yang lain? Baru satu yang jawab. Abang tunggu. Sebelum kita lanjut, abang nggak akan lanjut sebelum ada 5 orang yang jawab. Habislah waktu kita. Abang nggak penting loh kalian salah atau benar. Yang penting jawab. Oke, baru 2. 3, 1, 2 lagi. Ayo, 2 lagi. Nggak usah takut salah. Abang lebih senang sama orang yang salah, tapi mau kontribusi gitu kan. Bukan yang diem aja. Ayo, 2 lagi. Nggak abang mulai nih sebelum ada 5 orang yang jawab. Nggak abang lanjut. Yuk, 2 lagi. Jawab. Oke, 4, 1 orang lagi. 5, Farel Ahmad Aulia. Oke, tepat sekali. Jadi, A-nya itu 1. B-nya itu Minka, C-nya itu ini dia. Jadi, semua yang tidak ada X-nya, itulah C. Semua yang tidak ada X-nya. Kalau yang ada X pangkat satunya, itulah yang disebut si B, koefisiennya. Kalau yang ada pangkat 2-nya, itulah si A-nya. Itu dia. Paham ya, membedakannya gitu. Jadi, kan pertama tadi dia bilang tuh, kalau salah satu akar persamaannya itu adalah 2 kali akar lainnya. Berarti kan kalau yang satu X1, yang satunya lagi 2 kali X1. Berarti X1 itu sama dengan 2 kali X2. Kemudian, kita cari lagi. X1 tambah X2 berapa? Min B per A. Min kali min K per 1. Berarti K. X1 kali X2. C per A. Berarti sepertiga K tambah 1 per 1 tetap ya. Berarti sepertiga K tambah 1. Oke. Kemudian
mana tadi dia bilang? Maka nilai K adalah, dah ini kita tinggal masuk-masukkan aja ya. Berarti ini aja, abang masukkan. Kalau X1 sama dengan 2 kali X2. Kalau kemarin abang masukkan berarti 2X2 kali X2, gitu ya. X1 kan 2X2. Sama dengan sepertiga K tambah 1. Berarti 2X2 kuadrat sama dengan sepertiga K tambah 1. Gitu ya. Kemudian, ini kita mau mencari si K. Oke. Kemudian, kalau di sini, di sini abang pindahkan nih. Kan tadi katanya di sini ya, abang buat. X1 tambah X2 sama dengan K. Berarti kalau abang masukkan, sini aja deh. X1 itu kan 2X2 ya. 2X2 tambah X2 sama dengan K. Berarti 3X2 sama dengan K. Berarti X2 itu sama dengan K per 3. Benar ya? Oke. Berarti ketika abang masukkan kemari, 2 kali X2 kuadrat, X2 kuadrat berarti K per 3 kuadrat sama dengan sepertiga K tambah 1. Berarti berapa? 2 dikali K kuadrat per 9 sama dengan sepertiga K tambah 1. Semua kedua ruas abang kalikan dengan 9 supaya nggak ada pecahan. Kan? Hasilnya jadi apa? Persamaannya jadi bagaimana? Menjadi 9 dibagi 9 kan habis nih ya. Berarti tinggal 2K kuadrat sama dengan 3K tambah 9. Kalau abang susun 2K kuadrat, pindahkan jadikan kurang. Kemudian 2K kuadrat dikurang 3K dikurang 9 sama dengan 0, difaktorkan menjadi berapa? Berapa difaktorkan? Ada yang bisa, Kak, 2-nya nggak dikali 9. 2-nya dikali. Tidak. Kenapa? Karena di sini, Dek, ini kan 2, ini kan satu kesatuan ini. Ingat ya, kali itu ada satu kesatuan. Jadi, salah satu aja di antara mereka yang kita kalikan. Mau si 2-nya atau 9-nya. Ini kan kalau abang kalikan kan. 2K kuadrat per 9. Jadi kan 2 per 9 dikali 9, kan mati nih 9-nya. Jadi tinggal 2K kuadrat. Gitu. Paham ya? Oke Kak, sama-sama. Oke Kak, nggak minta, nggak makasih kok. Kok sama-sama jawabnya? Oke. Oke, Omi udah membuat ininya ya, apa namanya? Faktornya. Faktornya adalah 2K tambah 3 dikali K kurang 3. Benar sekali. Mantap Omi. Faktornya adalah 2K tambah 3 dikali K kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2K tambah 3 sama dengan 0 atau K kurang 3 sama dengan 0. Sehingga 2K sama dengan min 3, berarti K sama dengan min 3 per 2. Berarti di sini K sama dengan 3. Maka jawabannya adalah min 3 per 2 atau 3. Maka jawabannya adalah cacing. 3 atau min 3 per 2. Mantap. Keren, Omi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 14. Akar-akar samaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 20 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kurang 20 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Oh, kita anggaplah si M-nya itu, ini dulu kita cari ya. X1 tambah X2 itu min B per A, berarti min 1 per 1, berarti min 1. X1 kali X2, min 20. Dia minta persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu si M dan N. M-nya itu X1 tambah 1 per X2
Dan N-nya itu X2 tambah 1 per X1. Gitu ya. Berarti kita tinggal mencari M tambah N dengan M kali N. Kalau M tambah N, berarti berapa ini? X1 tambah 1 per X2 tambah X2 tambah 1 per X1. Sama kan penyebut X1 kali X2. Berarti X1 kali X2 bagi X2, X1. X1 kali X1, X1 kuadrat tambah X1. Tambah. Ini berarti X2 kuadrat tambah X2. Berarti jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X1 tambah X2 per X1 kali X2. Kemudian kita jabarkan lagi, karena kan ini kan masih belum tahu kita berapa. Pakai rumus aljabar yang biasa kita pakai dari tadi. Sehingga M tambah N bernilai X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Kan gitu ya. Ini kan penjabaran dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, baru ditambah dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Masukkan X1 tambah X2 udah diketahui ya, min 1. Berarti min 1 kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2 min 20. Tambah X1 tambah X2 min 1 per X1 kali X2 min 20. Min 1 kuadrat 1 kurang. Jadi min 2 kali min 20 plus 40 ya. Kurang 1 per min 20. Habis 40 per min 20 min 2. Sekarang kita tinggal cari M kali N. Berarti X1 kali X1 tambah 1 per X2 dikali X2 tambah 1 per X1. Kalau kita kalikan ini kan jadinya X2 kali X1. Yang ini kan gini ya. X1 kali X2. X1 kali X2. X1 kali 1. X1. 1 kali X2. X2. 1 kali 1. 1. Berarti X1 kali X2 tadi min 20. X1 tambah X2 min 1 tambah 1 per X2 kali X1 itu kan min 20 ya. Berarti min 20, ini kan habis ya min 1 tambah 1. Per min 20 sama dengan 1. Berarti M tambah N-nya min 2. M kali N-nya 1. Jadi coba cari mana yang M tambah N-nya min 2, M kali N-nya 1. Mana? Apa jawabannya? Dari opsi. Atau kalau mau pakai rumus, kan begini rumusnya tadi. X kuadrat dikurang M tambah N, X tambah M kali N. X kuadrat kurang M tambah N-nya tadi adalah min 2. M kali N-nya 1. Berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah bulat. Atau kalau mau dites opsi, mana yang benar, yang sesuai dengan min B per A. M tambah N itu kan min B per A. Coba lihat, min B. Min 2 per 1. Min 2, benar. C per A. C per A. 1 per 1, 1, benar. Kami jawabannya. Omi B, benar. Mantap. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Waktu kita tinggal 3 menit ya. Kayaknya ini tidak cukup untuk mengerjakan satu soal. Abang kasih kunci aja. Tadi terakhir kita kan nomor 14 ya. Selanjutnya nomor 15 adalah bola. Nomor 16 adalah cantik. Nomor 17 adalah cantik. Nomor 18 adalah cantik
Enggak, salah. 18 bola, 19 ayam. Oke. Kak, berarti soal aljabar yang kayak gini, pertama dicari itu X1 tambah X2 berapa dan X1 kali X2. Benar sekali Chelsea, kuncinya adalah X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2 itu min B per A, X1 kali X2 itu C per A. Benar sekali. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, Bang tutup ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan dan berkontribusi untuk kelas kita hari ini. Kemudian, Abang mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga salah penyampaian materi yang silap. eh Sekali lagi mohon maaf atas segalanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.